Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Hari ini kita akan belajar materi tentang Al-Quran menginspirasi menjadi khalifah fil ard, penebar kasih sayang. Mungkin kalian pernah mendengar salah satu kisah dalam Al-Quran tentang rencana Allah menciptakan manusia dan menjadikannya khalifah di muka bumi. Masih ingatkah? Bagaimana reaksi malaikat saat diinformasikan Allah tentang hal tersebut? Ya, saat itu sempat ada keraguan dari kalangan para malaikat. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 30, Al-Qasas, ayat 77, dan hadis-hadis yang terkait dengan khalifah fil ard, pemimpin di bumi, penebar kasih sayang. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah SAW menjelaskan, pada hakikatnya kehidupan di dunia ini bagaikan ladang untuk menanam. Kalau yang ditanam adalah kebaikan, maka ketika di akhirat akan memanen pahala yang mendatangkan kenikmatan. Sebaliknya, apabila keburukan atau kemaksiatan yang ditanam di dunia, maka ia akan memperoleh dosa dan siksaan di akhirat. Ketahuilah bahwasanya ada batasan antara kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat adalah kematian, dan batasan antara kehidupan di dunia dan di akhirat secara keseluruhan adalah terjadinya hari kiamat. Jadi, iman kepada hari kiamat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah yang telah merencanakan semuanya dengan matang. Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena manusia dilengkapi akal dan pikiran. Hal itu pula yang menjadi alasan Allah memberikan amanat besar kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Agar dapat mengemban amanah tersebut dengan baik, maka Allah memberikan bekal kepada Adam dengan segala pengetahuan yang memungkinkan bisa menjalankan amanah tersebut. Ayat ini juga mengandung makna bahwa manusia bertugas menjaga bumi dan seisinya dari kerusakan. Sebagai generasi muslim, sudah seharusnya kita memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pelestarian alam dengan senantiasa menjaga lingkungan, menebar kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, berbuat adil, menghindari kemunculan konflik yang memungkinkan terjadinya kerusakan bumi dan seisinya, agar kita bisa kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Maka kita semua harus giat mencari ilmu sebagai bekal agar bisa menjalankan amanah tersebut sesuai ajaran Islam. Selanjutnya, Quran surat Al-Qasas ayat 77. Inti dari ayat ini tentang yang pertama, anjuran hidup dengan seimbang mengutamakan kebahagiaan akhirat. Yang kedua, anjuran menghadapi kehidupan dunia namun harus tetap sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Yang ketiga, larangan serakah, sibuk mengejar kesenangan dunia dan lupa terhadap kehidupan akhirat yang lebih kekal. Yang ketiga, anjuran memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan mencari akhir yang baik atau husnul khotimah. Yang kelima, memberikan nasihat kepada kita agar berbuat baik pada orang lain, senantiasa menebarkan rahmatan lil alamin. Yang keenam, larangan membuat kerusakan alam dan kehidupan ini. Makna dari hadis yang sudah kita baca tadi, salah satu tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah adalah memakmurkan kehidupan di muka bumi. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan, maka diperlukan sifat kasih sayang di antara makhluk yang ada di muka bumi. Setiap orang pasti mengharapkan kasih sayang. Seorang anak mengharapkan kasih sayang dari orang tuanya. Seorang siswa mengharapkan kasih sayang dari gurunya. Sehingga kasih sayang pasti dibutuhkan pada semua tempat dan dalam setiap keadaan, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Karenanya kita harus senantiasa menebar kasih sayang kepada sesama. Peran pelajar muslim sebagai khalifah penebar kasih sayang. Sebagai seorang muslim, kalian harus menunjukkan perilaku sebagai khalifah yang senantiasa berusaha memakmurkan dunia, menebar kasih sayang dan berbuat kebaikan.
Kalian bisa mewujudkan perilaku tersebut diawali dari sesuatu yang sederhana yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku memakmurkan dunia misalnya bisa dimulai dengan perilaku peduli lingkungan, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai, menanam, merawat, dan tidak merusak tanaman. Jadi rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, generasi muslim supaya memahami lebih mendalam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal kepada Adam, manusia pertama, dengan pengetahuan yang dibutuhkan agar didapat mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah fil ard tersebut dengan baik. Yang ketiga, dalam meraih kebahagiaan kehidupan di akhirat, hendaknya kita tidak melupakan kepentingan kehidupan di dunia, sehingga kepentingan di dunia dan di akhirat dapat diraih dengan seimbang. Yang keempat, di antara tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ard adalah memakmurkan dunia, menebar kasih sayang, dan berbuat kebaikan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.